Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika wa la sayyidi ibadik wa ashrafil ibadik as'adil waraqi wal ajam wa imamil qaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikama bil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zidhu syarafan ya Rabb, zidhu syarafan ya Rabb, wa karaman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birran, wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril aliyyil qadaril jalil sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali al-Hasan summa al-Husain wa an baqiyatis sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa ballil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa ballil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbal khalqi ma'aliman alul bi wa ka'in dawlul hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawlaini wa saqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahwali muqtami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sa'atun fala yudhi yukharrimunna musallana. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 8 Zulhijjah. Ya, tanggal berapa? Tanggal 8 Zulhijjah. Ada 10 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kita yang milih, bukan. Ya, yang milih ini adalah Allah. Ada 10 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, 10 hari pertama itu ya hari yang istimewa, ya hari yang penuh dengan keberkahan, ya hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Ya, 10 hari pertama berarti mulainya dari tanggal 1 ya Zulhijjah yang lalu. Ya, kalau sekarang sudah masuk tanggal 8. Ya. Kenapa? Ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, beliau katakan, ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil yaum. Ya, paham lah itu artinya? Ya, karena belum dikasih tahu. Ya, setelah saya kasih tahu, ya sudah paham ini. Apa artinya? Ma min ayamin, tidak ada suatu hari al-amalu sholihu, amal soleh yang kita lakukan. Ya, tidak ada suatu amalan, satu kebaikan yang kita lakukan. Ya, pada hari ini yang lebih dicintai oleh Allah, ya, yang lebih disukai oleh Allah, yang lebih disenangi oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Ya. Yakni apa itu? Yaumil Asyr, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini Nabi yang mengatakan itu. Ya, kalau kita melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik, ya, ibadah yang kita lakukan, yang lebih Allah cintai daripada yang lain pada hari-hari yang lain, ya, ini, ya, di 10 hari pertama. Ya, para sahabat bertanya, wa qalu wal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya dibandingkan dengan orang yang berjihad, ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, jihad itu di zaman Nabi orang berperang. Ya, di zaman Nabi, ya, mereka berjuang, ya, di jalan Allah itu, ya, mereka angkat senjata. Ya, tetapi bagi kita hari ini bukan itu jihadnya. Ya, bukan berperang, bukan. Lalu apa kata Nabi? Wa qala al-jihadu fi sabilillah. Ya, walaupun dia berjuang di jalan Allah. Ya, walaupun dia berjuang,
ya berjihad di jalan Allah, tetap lebih bagus amalan-amalan yang kita lakukan di hari-hari. Ya, kecuali ya illal ya kharaja rajulun binafsihi wa malihi wa min zalika min syai'. Ya, kecuali kata Nabi, apabila seseorang itu keluar, dia berjuang berjihad di jalan Allah dengan dirinya, ya, dengan hartanya, ya, lalu dalam perjuangan tersebut mereka mati, ya, mereka tidak ada yang kembali pulang kepada keluarga. Ya, nah itu baru sebanding. Ya, kalau ada orang yang berjuang di jalan Allah di zaman dulu, ya para sahabat, mereka berjuang dengan jiwanya, dirinya, hartanya, lalu dalam perjuangan tersebut dia syahid. Ya, dia meninggal dunia, tidak balik lagi kepada keluarganya. Nah, itu baru sebanding. Ya, nilai ya amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, makanya ya hari-hari istimewa ini ya kita harus tingkatkan amal-amal soleh kita. Ya, kita harus tingkatkan amal ibadah kita, jangan biasa-biasa saja. Ya, jangan samakan hari-hari ini dengan hari-hari di bulan yang lain, jangan. Ya, kenapa? Karena ini adalah hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan ya disunnahkan kita untuk berpuasa. Ya, kapan kita puasanya? Boleh dari tanggal 1 hari pertama sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, nanti ya waktu tanggal 10 Dzulhijjah kita puasa. Ya, sampai kita pulang melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi puasa yang beberapa jam itu dianggap puasanya 1 hari. Ya, beda dengan Idul Fitri. Ya, kalau Idul Fitri kita ya disunahkan untuk sarapan pagi, ya kita makan dulu baru berangkat ke tempat sholat kita. Tetapi kalau Idul Adha kita disunahkan untuk berpuasa, tidak sarapan dulu, tidak makan dulu, tidak minum dulu, ya sampai kita pulang ya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Jadi puasanya kapan? Ya, ada yang dari hari pertama mereka sudah berpuasa. Hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Namun apabila pada hari-hari tersebut kita tidak bisa, ya, ada halangan tidak mampu kita melaksanakan pada hari itu, maka usahakan kita puasa pada tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Jadi yang 2 hari ini kita usahakan. Ya, kapan itu hari ini? Ya. Hari ini adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan ya yang hadir pada hari ini mereka Bapak Ibu puasa semua. Ya. Kalau tidak juga bisa dan juga mampu pada tanggal 8, minimal besok ya tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, yang disebut dengan yaumi shaumi Arafah. Ya, kalau hari ini puasa kita puasa tarwiyah. Ya, hari tarwiyah ini hari di mana para calon haji kita mereka sedang sibuk-sibuknya. Ya, mereka sedang berjuang. Ya, mereka sedang ya berupaya ya untuk melaksanakan rangkaian ibadah hajinya. Ya, mereka akan wukuf di padang Arafah sebagai puncak ibadah haji.
Ya, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf, hadir di padang Arafah. Ya, jadi kita yang tidak berangkat haji, kita disunahkan puasa. Ya, tanggal 8, ya, dan tanggal 9. Ya, besok tanggal 9. Ya, alhamdulillah, ya, Kementerian Agama Republik Indonesia, ya, dan juga ya ada ormas yang sudah yang menyampaikan bahwa Idul Adha itu jatuh pada tanggal 17 ya, Juni, ya, berarti lusa, ya, hari Senin. Jadi hari ini, ya, dan ya, besok, ya, usahakan, ya, kita berpuasa. Apa fadilah keutamaan kita puasa pada hari, ya, atau tanggal 9 tersebut? Kata Nabi apa? Itu menghapuskan dosa-dosa kita. Yukaffirus sanataini, ya, menghapuskan dosa-dosa kita selama 2 tahun. Nah, ini ya. Kapan itu? 1 tahun yang kemarin. Ya, pasti Bapak Ibu punya dosa, betul nggak? Nah, kita yang setiap hari bergelimang dengan dosa, ya, kita setiap hari yang banyak khilaf, banyak salah, banyak lupanya, ya, banyak maksiatnya, ya, ada amalan-amalan yang Allah berikan kesempatan kepada kita, yang apabila kita lakukan itu, ini mampu menghapuskan itu. Ya, ini hebatnya agama kita seperti itu. Ya, makanya jangan berputus asa, ya, dengan rahmat Allah. Ya, Allah itu membuka, ya, pintu taubatnya, Allah itu menerima, ya, pintu maafnya, ya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momen itu kita ambil. Ya, tapi bikin dosa jangan sengaja-sengaja, kan? Ya, udah jelas itu dosa, kita kerjakan, jangan. Ya. Jadi dosa 1 tahun yang lalu Allah akan ampuni, Allah maafkan itu. Dan 1 tahun ke depan, ya, 1 tahun ke depan Allah sudah ampuni, jamin. Ya, kalau ada kekhilafan, ada kesalahan di luar, ya, kemampuan kita, Allah maafkan. Ya, tapi jangan sengaja-sengaja bikin dosa. Ya, bikin dosa sengaja-sengaja karena merasa sudah diampuni, nah, itu sama saja, ya, mempermainkan, ya, memperolok-olokkan Allah. Ya, tidak boleh. Ya, tetap saja kita berdosa. Nah, ini amalan yang perlu kita lakukan, ya, di 10 hari pertama di bulan, ya, Zulhijjah ini. Ya, kalau bagi saudara-saudara kita yang beruntung, ya, yang Allah takdirkan mereka untuk menjadi tamu-tamunya Allah tahun ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa menginjakkan kakinya di tanah haram. Ya, bisa sampai di Masjidil Haram dan bisa berziarah, ya, ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di Masjid Nabawi. Ya, jadi tidak semua orang bisa berangkat haji. Ya, belum tentu, ya, kita banyak duit hari ini bisa berangkat haji, belum tentu. Ya, kenapa? Al-hajju wal umaru wafdullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah, mereka itu adalah tamu-tamunya Allah. Ya, kalau tamunya Allah, ya, Allah pilih. Ya, mudah-mudahan, ya, bagi kita yang belum berangkat haji, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa berangkat haji. Ya, yang sudah berangkat, ya, mudah-mudahan bisa berangkat pulang. Ya, jadi haji ini harus kita tanamkan, ya, keyakinan kita, berdoa kepada Allah, ya, agar Allah sampaikan kita di sana. Ya, minimal 1 kali seumur hidup. Ya, karena ibadah haji ini adalah panggilan Allah. Ya, sering saya sampaikan, panggilan Allah itu yang pertama
panggilan azan. Ya, kalau ada azan berkumandang di masjid ini, penuhi, datangi, ini panggilan Allah. Nah, yang kedua adalah panggilan ke Baitullah. Ya, orang yang melaksanakan ibadah haji itu panggilan ke Baitullah segera. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, dan yang ketiga adalah panggilan ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini panggilan ke rahmatullah. Betul kan? Nah, kita bakalan mati kita ini. Ya, suatu saat kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah. Maka sebelum kita kembali kepada Allah, dua panggilan ini kita kerjakan dengan sempurna. Ya, kita kerjakan dengan baik. Insya Allah. Nah, ini bagi orang yang berangkat haji. Ini kita kan cerita yang kita di sini. Ya, bagi kita yang tidak berangkat haji, apa amalan kita? Kita puasa, ibadah kita tingkatkan. Ya, amal-amal soleh kita tingkatkan. Lalu yang berikutnya adalah kita berkorban. Ya, Idul Adha itu ya adalah secara harfiahnya adalah hari raya penyembelihan hewan korban. Ya, jadi Adha itu ya asal katanya al-udhiyah. Ya, yaitu hewan korban. Ya, makanya bagi orang yang mampu ya untuk berkorban, maka hendaklah dia berkorban pada hari itu. Ya, kapan? Tanggal 10 Zulhijjah. Ya, setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, ya, lalu kita mengalirkan darah. Ya, mengucurkan darah. Ya, artinya kita menyembelih hewan korban. Ya, kenapa? Karena ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek. Bapak Ibu semua pasti hafal ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya nikmat yang banyak. Ya, Kautsar di sini diartikan ya nikmat yang banyak, telaga. Ya, jadi Allah sudah berikan kepada kita nikmat. Ya, nikmat apa lagi? Ya, ini semuanya nikmat Allah sudah berikan kepada kita. Ya, makanya kita bersyukur. Fasholli li rabbika wanhar, maka oleh sebab itu dirikanlah sholat untuk Rabb. Ya, jadi kita sholat untuk apa? Ya, untuk kita beribadah kepada Allah. Wanhar, dan berkorbanlah. Nah, ini dasarnya. Ya, ini perintahnya, ini dalilnya yang mengajarkan, yang memerintahkan kepada kita agar kita ya berkorban. Ya, ini korban ini adalah nafkah tilas ya perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, bersama putranya Ismail alaihissalam. Ya, pernah cerita itu ya, dengar cerita Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ya, Ibrahim adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beliau sudah lama menikah. Ya, istri beliau namanya Siti Sarah, itu istri yang pertama. Ya, karena sudah lama tidak mendapat anak, sudah berkeluarga, beliau tidak bosan-bosan minta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh, yang akan melanjutkan estafet perjuangan. Ya, beliau berdoa kepada Allah. Ya, karena tahu istri beliau tidak bisa
memberikan keturunan, lalu ya beliau menikah lagi dengan Siti Hajar. Ya, Siti Hajar itu adalah seorang budak ya yang diberikan oleh istri beliau, dicarikan oleh istri beliau. Ya, tahu ya setelah menikah lalu ya hamil ya lalu melahirkan. Ya, setelah itu beliau hijrah, ya beliau pindah ke kota Mekah. Ya, Mekah itu jangan dibayangkan seperti yang sekarang ini, jangan. Mekah pada saat itu adalah ya gunung-gunung yang gersang, gunung-gunung batu yang tandus. Tidak ada kehidupan di sana. Ya, tidak ada. Ya, kalau sekarang yang ada hotel-hotel berbintang. Ya, proses dulu enggak seperti itu. Ya, enggak ada kehidupan. Ya, enggak ada kehidupan. Tempat apa? Ya, mati. Ya, kenapa enggak ada manusia pada saat itu? Nah, berangkatlah beliau ke sana. Ya, singkat cerita, ya setelah beliau sampai di sana, ya beliau tinggallah Ismail di sana. Ya, dengan Siti Hajar. Ya, istri ya yang kedua. Beliau balik lagi ke Palestina menemui istri yang pertama, Siti Sa'ad. Ya, berapa jauhnya kalau kita hitung ya perjalanannya antara Mekah dan Palestina. Ya, itu ya jauh. Ya, tinggallah Siti Hajar di sana ya tanpa ada persiapan dan lain sebagainya. Ya, lalu beliau kembali lagi yang menemui istri yang pertama. Ya, setelah itu berapa tahun lamanya tidak berjumpa. Ya, lalu beliau balik kembali ke Mekah. Ya, kira-kira ya umur ya Ismail pada saat itu lebih kurang antara ya 12 sampai 13 tahun. Ya, saatnya Ismail ya sedang ya bisa diajar untuk ya membantu, sudah bisa menolong ya ibu bapaknya. Kira-kira umur berapa? Ya sudah bisa diajak ya bermain, sedang lucu-lucunya. Ya, taruhlah sekitar antara umur 12 atau 11-12 tahun. Ya, dalam kitab dijelaskan dalam yang katakan 12 sampai 13 tahun. Ya, beliau balik lagi ke Mekah, beliau berjumpa dengan Siti Hajar, berjumpa dengan putra beliau Ismail. Ya, lalu apa yang terjadi? Beliau mendapatkan satu ujian yang amat sangat berat. Ya, apa ujiannya? Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra yang satu-satunya yang sudah lama dirindukan, yang sudah lama dinanti-nantikan. Ya, beliau bermimpi di mana dalam mimpi tersebut ya Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Ya, dalam surah Al-Fussilat jelaskan ya apa qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, ya sesungguhnya tadi malam ayah bermimpi, di mana dalam mimpi tersebut ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ya, ini ada dialog ini. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Ya, yang pertama, ya jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah. Ya, minta kepada Allah apa saja persoalan, ya apa saja keinginan kita, apa saja hajat kita, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan kemampuan kita, jangan hanya mengandalkan kekayaan kita, jangan hanya mengandalkan jabatan kita, jangan. Ya, kita minta kepada Allah. Ya. Lalu Allah berikan kabar gembira, Allah akan berikan keturunan kepada. Ya. Nah, jadi itu yang pertama pesannya, berdoa kepada Allah. Yang kedua, apabila kita sudah berkeluarga,
kita dalam mendidik anak-anak kita itu perlu diskusi. Ya, ada dialog antara orang tua dengan anak. Ya, jangan marah menuduh, jangan. Ya, kita dengan anak itu kita berdialog, bercerita. Ini diambil ceritanya. Wahai anakku, sesungguhnya ayah tadi malam bermimpi, di mana dalam mimpi tersebut ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Wahai anakku, kira-kira bagaimana pendapatmu? Ya, anak yang soleh menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu memang perintah dari Allah, maka laksanakan itu, dan ayah akan melihat aku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, luar biasa. Ya, keikhlasan, ya, ketulusan, ya, seorang ayah dan anak. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya yang satu-satunya pada saat itu, beliau laksanakan. Ya, wa fadainahu bizibhin azim. Ya, di akhir ayat tersebut, tak kala Nabi Allah Ismail alaihissalam ditidurkan, ya, pisau sudah menempel di lehernya, lalu dipanggil oleh Allah, wahai Ibrahim, ya, sesungguh engkau telah membenarkan mimpi tersebut, engkau sudah melaksanakan mimpi tersebut, ya, itu hanya ujian saja, kata Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ya, ini adalah ujian saja. Ya, dites. Ya, dulu sebelum punya anak, beliau pernah berkata, kalau sekiranya aku punya anak. Ya, karena Nabi Ibrahim kan luar biasa. Ya, beliau ya pernah memotong 1000 ekor. Ya, apa itu? Ya, domba. 300 ya ekor onta. Beliau pernah memotong itu, melakukan itu. Itu sebelum beliau punya anak. Lalu yang malaikat saja heran, wah ini hebat ini, Ibrahim luar biasa. Ya, ada rasa bangga sedikit. Ya, jangankan ya, onta, ya, kambing, ya, anak saja kalau ada saya potong. Ya, nah omongan itu ya dicatat itu. Makanya ngomong hati-hati juga. Ngomong yang bagus-bagus saja. Ya enggak? Nah ini ya, belum punya anak waktu itu, beliau sempat terlintas, ya, terucap kata-kata itu, ya. Kalau sekiranya saya punya anak, diperintahkan oleh Allah, ya untuk disini saya akan sembelih. Ya. Nah, ya, suatu saat ya, suatu ketika ya datanglah perintah. Ya, lalu apa? Ya, kata Allah, wa fadainahu bizibhin azim, maka Allah ganti dengan domba yang besar. Ya, diganti. Ya, makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya diuji oleh Allah, ya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak. Tetapi kita umat Nabi Muhammad SAW hari ini bukan diperintahkan untuk menyembelih anak kita, tetapi kita menyembelih hewan atau binatang. Ya, ada kambing, ada kibas, ada lembu, ada kerbau. Ya, kita diperintah. Ya, kita keluarkan sedikit dari harta kita beli hewan kurban yang gemuk, yang cakep, yang sehat. Ya, sunnahnya begitu. Ya, yang cakep, yang sehat, yang bagus. Ya, pilih yang gemuk. Kenapa dalam suatu hadis dijelaskan, azimu dhahayakum, perbesarlah korban-korban kalian. Ya, cari yang gede, cari yang besar. Kenapa? Karena sesungguhnya korban-korban kalian itu kelak
di yaumil qiyamah akan menjadi kendaraan kalian untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia ini sudah biasa naik kendaraan. Ya, kendaraan kita yang pertama adalah sulbinya orang tua kita, ayah kita. Ya, setelah itu kendaraan kedua adalah perut ibu kita. Ya, selama 9 bulan ya berada di dalam perut ibu kita. Itu kendaraan kita yang perut ibu kita. Ya, setelah itu kita lahir ke dunia ini, kendaraan kita adalah gendongan orang tua kita, digendong. Ya, dinaikkan ke pundaknya. Ya, setelah itu kalau kita sudah bisa berjalan, ya nanti kendaraan kita ya mobil kita, ya kendaraan kita adalah motor kita, atau kita pergi ke luar negeri kendaraannya adalah pesawat kita atau kapal laut kita. Ya, jadi manusia ini sudah terbiasa ya naik kendaraan. Maka nanti kalau dia kiamat, ya tak kala kita dibangkitkan nanti, Allah berkata, wahai malaikatku, jangan biarkan hamba-hambaku berjalan. Ya, karena mereka sudah terbiasa naik kendaraan. Maka kendaraan kita ya di yaumil qiyamah nanti adalah korban-korban yang kita lakukan di dunia. Ya, jadi orang yang mampu. Ya, kalau bagi orang yang tidak berkorban, yang tidak mampu karena hidupnya susah, hidupnya miskin, maka amal ibadah yang tidak dia lakukan. Ya, jadi sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Ya, jadi mudah-mudahan kita Allah berikan kemampuan agar bisa berkorban tahun ini. Ya, kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, yang membutuhkan. Nah, ini suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ada ancaman bagi orang yang tidak mau berkorban. Dia mampu, dia sanggup, tapi dia tidak mau. Ya, man kana lahu sa'atan falyudhi. Ya, barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki, mampu untuk berkorban, tetapi dia tidak berkorban, falyamut, maka silakan dia mati, kata Nabi. Matinya seperti orang Yahudi atau matinya seperti orang Nasrani. Ya, ada ancaman. Ya, makanya ya, kalau kita sudah mampu, ayo kita berkorban. Ya, kalau kita tidak mampu, ya sudah kita menerima daging korban saja. Ya, alhamdulillah. Baik, ini sudah lewat banyak ini. Ya, waktu suruh jam berapa? Jam 6. Pas berarti. Berapa menit? Ya, cukup itu, jangan tambah lagi. Ya, 5 menit lagi. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebenarnya ya banyak hal yang ya ingin kita sampaikan, ya karena kita komitmen dengan waktu. Ya, ngaji ini jangan lama-lama pula. Ya, sedang-sedang saja, betul enggak? Ya, kalau banyak-banyak ya otaknya enggak nampung, nanti lupa lagi. Ya, ngaji sedang saja. Kalau sudah selesai berhenti, ya. Nah, ini saja. Ada pertanyaan kali? Ya, tentang apa? Ya, materi kita hari ini. Ya, kalau ada, ya, yang penting ini 10 hari pertama ini kata tingkatkan amal kita. Ya, baca Quran. Ya, laksanakan sholat sunnah yang banyak. Yang tidak biasa sholat duha, bikin sholat duha itu. Yang karena sholat tahajud bangun di sepertiga malam. Ya, ada rezeki bersedekah. Ya, pokoknya yang baik-baik, yang bagus-bagus kita tingkatkan. Jangan biasa-biasa saja. Ya, karena hari ini hari yang istimewa. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله